Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bapak Indro, yang saya hormati Kepala Puskesmas Ibu Imelda, yang saya hormati Ketua RW Ibu Citra, yang saya hormati dosen Stikes Laborisel selaku pembimbing kami Ibu Clara, yang saya hormati Ketua Karang Taruna Saudari Ajeng, yang saya hormati Ketua Panitia Saudara Bagus Santoso. Berpuji syukur hadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara musyawarah masyarakat desa yang kedua ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu hal apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya Eva Mudianise selaku pembawa acara pada kegiatan musyawarah masyarakat desa yang kedua pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tokoh dan juga peserta yang telah hadir dan mengikuti acara pada pagi hari ini dan berkenan hadir di Balai Desa Bongsari ini. Baik para hadirin yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara musyawarah masyarakat desa yang kedua pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam penutup. Baik para hadirin semuanya, marilah kita buka acara musyawarah masyarakat yang kedua pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu hal apapun. Baik, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh dirijen kami yaitu Saudari Dia. Baik, Saudari Dia dipersilakan. Baik, para hadirin bisa dimohon untuk berdiri dan mengikuti lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Di sanalah aku berdiri.
Baik, memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Panitia kami, Saudara Bagus Santoso, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC sekalian termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Kepala Desa Bapak Andu, yang saya hormati Kepala Puskesmas Ibu Imada, yang saya hormati Ketua RW Ibu Cita, yang saya hormati Ibu Dosen Ibu Clara, yang saya hormati Karang Taruna Ibu Hajar, dan saya hormati seluruh para tamu undangan dan juga rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir qiyamah. Saya Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Desa dan juga Kepala Puskesmas yang sudah memfasilitasi dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa. Yang kita ketahui pada minggu kemarin kita telah melakukan musyawarah masyarakat desa yang pertama dan kita sudah menyebarkan angket, kuesioner dan wawancara. Sehingga di pertemuan kali ini di musyawarah masyarakat desa kedua ini tujuannya untuk memprioritaskan masalah dan memecahkan masalah tersebut. Saya harap dalam kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menemukan solusi. Kurang lebihnya saya cukupkan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Saya kembalikan kepada Angela. Baik, terima kasih kepada Saudara Bagus Santoso atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Kepala Desa. Untuk Bapak Endro dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas Bu Imada, yang saya hormati Ketua RW Bu Citra, dan yang saya hormati Kepala Asal Pembukaan Sekolah Projo dan seluruh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Dengan awalnya kita dapat berkumpul pada hari ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya berterima kasih kepada seluruh mahasiswa Sekolah Projo Semarang yang telah melaksanakan musyawarah masyarakat desa yang kedua ini. Dan saya berterima kasih kepada masyarakat sudah hadir pada acara pagi hari ini. Yang saya harapkan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi desa Bongsari ini dan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa suatu halangan apapun. Sekian mungkin sahabat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk Bapak Endro atas sambutannya. Sambutan yang ketiga yaitu dari Kepala Puskesmas. Untuk Ibu Imelda dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Bapak Endro, yang saya hormati Ibu Ketua RW Ibu Citra, yang saya hormati Ibu Dosen Ketua Projo Semarang Ibu Clara, yang saya hormati Saudari Ajal selaku Karang Taruna, serta warga Desa Bongsari yang saya hormati. Kemudian saya puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadirannya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik Istiqlal Projo Semarang yang telah melakukan penelitian pada desa kami ini. Saya berharap semoga solusi yang adik berikan dapat memecahkan masalah pada desa Bongsari ini. Saya selaku Kepala Puskesmas sangat berharap semoga status kesehatan pada desa Bongsari ini dapat berkurang. Status
status kesehatannya dapat meningkat. Kemudian saya dan pihak puskesmas akan bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kami dengan cara melakukan proker-proker yang dilakukan setiap tahunnya supaya kesehatan di Desa Bungsari ini selalu meningkat. Sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk Ibu Imelda atas sambutannya. Baik, para hadirin yang berbahagia, untuk sesi selanjutnya yaitu kita masuk ke acara inti musyawarah masyarakat desa yang kedua, yaitu penyampaian materi dari mahasiswa Stikes Lomorejo. Untuk Saudari Dinda Hana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya sebagai perwakilan dari mahasiswa ingin menyampaikan hasil dari kuesioner yang telah kami dapatkan selama 1 minggu kemarin di RW 5 Kelurahan Bungsari ini. Dan untuk distribusi RW-nya, untuk warga yang berpartisipasi di RT 1 ada 26 kakak, di RT 2 ada 30 kakak, di RT 3 ada 23 kakak, dan di RT 4 ada 26 kakak. Kemudian untuk suku, kebetulan di Kelurahan Bungsari ini 100% menganut suku Jawa. Kemudian untuk agama, 90% ini menganut agama Islam atau Muslim, dan kemudian 10%-nya menganut agama Kristen. Dan untuk pekerjaan, di Kelurahan Bungsari ini di RW 5 80% mayoritas sudah bekerja dan 20% tidak bekerja. Kemudian untuk nilai dan keyakinan 100% di Bungsari RW 5 ini 100% sudah memiliki tempat ibadah yang layak. Dan kemudian untuk dari data subsistem atau lingkungan, dari sisi rumah 75% itu memiliki 2-3 kamar tidur dan juga 15% memiliki lebih dari 3 kamar tidur. Kemudian untuk kebiasaan membuka jendela, mayoritas sudah membuka jendela. Kemudian namun masih ada beberapa warga yang memiliki kebiasaan tidak membuka jendela rumah. Dimohon kepada para warga sekalian untuk membuka jendela supaya sirkulasi di rumah dapat baik dan juga bagus. Kemudian untuk kebiasaan menjemur kasur, mayoritas warga sudah menjemur kasur, namun juga masih ada beberapa warga yang memiliki kebiasaan tidak menjemur kasur. Ini juga harap dijemur ya Bu, Pak, kasarnya supaya hasilnya tidak lembab. Kemudian untuk kesehatan air, mayoritas warga 2,5% ini menggunakan sumur pompa, kemudian 33,3% menggunakan sumur gali, 4,16% menggunakan mata air, dan 1,2% menggunakan air sungai. Dan untuk air mandi dan mencuci, mayoritas warga ini menggunakan sumur pompa. Dan untuk proses pembersihan atau pengurasan penampung air ini, banyak warga yang sudah melakukannya 1 kali seminggu. Kemudian untuk yang lebih dari 2 kali seminggu ada 16,6%, dan 2 kali seminggu ada 4,16%, dan untuk yang lebih dari 1,2% ini lebih dari 2 minggu. Kemudian untuk menampung air masak dan juga minum, sudah banyak warga atau mayoritas warga yang mempunyai penampung air makan dan minum. Kemudian untuk pembuangan sampah ini sudah banyak warga sebanyak 91,70% yang sudah memiliki tempat pembuangan sampah, namun masih 8,30% tidak mempunyai pembuangan sampah. Dan untuk pengelolaan sampahnya, kebanyakan warga ini menggunakan metode dibakar dan juga lain-lain. Kemudian untuk pembuangan air limbah, ada 87,5% sudah mempunyai saluran limbah, namun 12,5% tidak mempunyai pembuangan air limbah. Dan untuk kondisi jamban, 100% sudah memiliki pembuangan jamban ya. Dan untuk pendidikan, jenis pendidikan yang dibutuhkan oleh warga Bungsari RW 5 ini 29,70% memilih cara penanggulangan kesehatan, dan 33,30% ini memilih untuk jenis pendidikan pembinaan kesehatan pada lansia, 16,70% pembinaan kesehatan pada remaja, dan 12,57% memilih pendidikan kesehatan pada ibu dan juga anak. Dan untuk mulai bidang pemerintahannya sudah 68,20% itu ada perkumpulan warga, 31,80% ada pekerjaan musik, dan 9,90% ada perkumpulan yang lain. Dan kemudian untuk perkumpulan khusus ibu hamil itu ada 68%
45,30% ini yang mengikuti perkumpulan khusus ibu hamil, dan untuk yang 54-70% tidak mengikuti perkumpulan khusus ibu hamil. Diharapkan kepada tokoh agama dan juga masyarakat dapat mengikuti perkumpulan ibu hamil ini supaya dapat mungkin membantu dalam membuat keputusan. Dan untuk pelayanan kesehatan dan sosial, mayoritas warga ini memilih untuk ke puskesmas, dan untuk waktu yang baik untuk menerima pemilihan kesehatan, para warga itu memilih waktu di sore hari dan juga di pagi hari. Kemudian untuk tempat yang baik untuk mendapatkan pendidikan kesehatan atau penyuluhan, para warga itu lebih memilih untuk di rumah atau juga di puskesmas. Dan untuk pernyataan apakah ada anggota keluarga yang sakit dalam 1 bulan atau 3 bulan terakhir ini, kebetulan mayoritas warga mengatakan tidak ada warga yang sakit dalam 1 bulan atau 2 bulan terakhir. Dan untuk mengatasi cara masalah kesehatan tersebut, para warga ini lebih memilih untuk berobat ke puskesmas. Dan untuk pertanyaan apakah keluarga perlu mendapatkan pengarahan atau penyuluhan informasi kesehatan, para warga itu memilih untuk menjawab iya. Jadi warga ini memilih untuk mendapatkan penyuluhan kesehatan. Dan untuk komunikasi, 100% di Kelurahan Bungsari RW 5 ini sudah memiliki alat komunikasi yang layak dan juga baik. Dan untuk bahasa yang digunakan sehari-hari, mayoritas warga itu menggunakan bahasa daerah atau bahasa Jawa. Kemudian untuk penyampaian informasi kesehatan, para warga itu lebih memilih melalui radio ataupun melalui posyandu. Dan dari segi ekonomi, ini bervariasi. Ada 60% dari warga memiliki penghasilan 1 juta sampai 1.500.000 dan juga yang lain. Kemudian untuk pengamanan untuk rumah warga ini, kebanyakan rumah di RW 5 ini belum memiliki pengamanan rumah. Dan untuk segi rekreasi, sudah banyak warga yang menyediakan waktu untuk berrekreasi, dan tempat yang paling sering dikunjungi itu ada di taman hiburan, pantai, dan juga mall. Dan juga untuk mengenai apakah anak memiliki KNS, itu para masyarakat itu masih banyak yang belum memiliki KNS. Dan untuk masalah dari agregat sendiri, dari data dan juga dari hasil MMB 1 kemarin, untuk masalah remaja yang tertinggi ada anemia, hipertensi, dan juga mah. Dan dari data hasil musyawarah dari RW 5 mengenai masalah remaja, untuk masalah tertinggi adalah hipertensi anemia sebanyak 48%, hipertensi sebanyak 28%, dan juga mah sebanyak 20%. Dan dari segi pengetahuan ini, untuk anemia, mah, dan juga hipertensi, kebanyakan masyarakat atau remaja sudah mengetahui. Dan juga dari segi sikap itu juga sudah baik. Mungkin dari mengurangi minuman manis ini yang masih menjadi masalah, karena masih banyak masyarakat atau dari remaja sendiri yang kurang setuju untuk mengurangi minuman manis. Kemudian dari perilaku ini juga sudah baik, karena masyarakat sudah kebanyakan setuju tentang hal yang baik. Dan kemudian kita masuk ke sesi diskusi. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Dinda yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik, kita masuk ke sesi acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi yang akan dibantu oleh moderator kami dari mahasiswa Situs Laborejo. Untuk Saudari Elena, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Eva atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Elena sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Sebelumnya, tadi kan Kak Dinda sudah mematangkan materi terkait dengan permasalahan yang terjadi di wilayah Bungsari RW 5 ini. Apakah dari masyarakat dari ST 1 sampai RT 4, apakah ada yang mau disampaikan mungkin? Bagaimana kader, apakah bisa membantu? Apakah sudah sesuai tadi yang dipaparkan oleh Kak Dinda tadi, permasalahan kesehatan yang ada di wilayah Bungsari? Bagaimana? Apakah sudah sesuai? Mungkin bisa dibantu dari Bapak Kepala Desa, Kepala Puskesmas atau Ketua RW
disampaikan terkait permasalahan di wilayah Bungsari ini. Terima kasih kepada Pak Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Baik, di sini saya izin validasi ya Mbak ya. Tadi sesuai materi yang disampaikan di Desa Bungsari ini bahwa sudah banyak yang baik ya Mbak ya. Tetapi ada beberapa masyarakat yang saya lihat itu kurang mempertahankan pengurasan air Mbak. Walaupun itu presentasinya sedikit tapi mungkin bisa ditanggulangi seperti itu. Kemudian ada yang beberapa yang tidak punya penampung air masak, tidak mempunyai tempat untuk pembuangan sampah, tidak mempunyai tempat untuk pembuangan limbah gitu ya Mbak ya. Kemudian ada juga yang tidak menjemur kasur Mbak. Padahal kita tahu bahwa itu sangat penting ya Mbak ya untuk kesehatan. Jika bisa dilihat jarang menjemur kasur pun kasur bisa ada jamur, itu juga menjadi masalah lagi nanti untuk kesehatan gitu. Kemudian untuk ibu hamil itu ada beberapa yang tidak mau kumpul Mbak saat ada perkumpulan warga seperti itu, jarang mau untuk kumpul walaupun sudah ada surat ataupun sudah diajak itu memang sedikit susah. Iya sulit Mbak. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin Mbak-mbak dari Setikes Logorejo ini bisa membantu untuk mencari solusi yang tepat di desa ini. Itu ya Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu RW sudah menyampaikan terkait permasalahan yang ada di wilayah Bungsari. Berarti intinya tadi terkait dengan sanitasi lingkungan yang menjadi masalah pada lingkungan di wilayah Bungsari ini ya. Untuk pemaparan materi dari Kak Dinda, permasalahan kesehatannya sudah sesuai ya. Baik, selanjutnya terkait dengan pembagian kuesioner yang sudah kami bagikan minggu lalu, ternyata permasalahan yang muncul banyak terjadi pada masalah kesehatan pada remaja. Untuk itu, di sini kami mengambil 2 masalah pada kesehatan remaja. Mungkin notulen bisa membantu saya untuk mencatat. Baik, untuk masalah kesehatan remaja yang muncul itu ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif yang berhubungan dengan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah individu pada kesehatan anemia, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, yang berhubungan dengan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah individu, ketidakmampuan dalam mengatasi masalah individu, pada penyakit anemia. Selanjutnya untuk masalah kedua, masalah kesehatan yang muncul itu ada kesiapan peningkatan pengetahuan yang berhubungan dengan perilaku sesuai dengan pengetahuan. Perilaku sesuai dengan pengetahuan. Baik ibu-ibu dan dari masyarakat RT 1 sampai 4, di sini kita akan melakukan penilaian atau scoring terkait dengan permasalahan kesehatan yang muncul pada remaja. Yang pertama itu ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif yang berhubungan dengan ketidakmampuan masalah individu pada masalah penyakit anemia. Yang pertama, nanti kita akan melakukan penilaian scoring. Ibu-ibu dari RT 1 sampai 4 nanti bisa membantu. Untuk nilainya, yang 1 itu sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 itu tinggi, dan 5 sangat tinggi. Untuk yang A, untuk resiko atau bahaya yang terjadi pada pemeliharaan kesehatan tidak efektif, mau di skor berapa, nilai berapa? Kesepakatan
dari balita, dewasa, lansia, dan remaja mau berapa? 4. Kesepakatannya 4 ya. Untuk yang A kesepakatan skornya 4. Selanjutnya untuk yang B, dari risiko keparahan yang terjadi pada masalah pemeliharaan kesehatan tidak efektifnya mau diberi nilai berapa? 1 sampai 5. Bagaimana, mau 3 semua kesepakatannya? 3 ya, untuk yang B 3. Untuk yang C itu potensi dari pendidikan kesehatan apakah dapat mengatasi pemeliharaan kesehatan tidak efektif, mau diberi nilai berapa? 1 sampai 5. Baik, setuju 4 semua ya, yaitu cukup berarti tinggi. Selanjutnya D itu ada bagaimana minat masyarakat untuk mengatasi pemeliharaan kesehatan tidak efektifnya mau diberi nilai berapa? Kesepakatannya RT 1 sampai 4. 4 semua nih. 4 lagi berarti tinggi ya. Selanjutnya untuk yang E, apakah kemungkinan masalah dari pemeliharaan kesehatan tidak efektif dari anemia dapat diatasi? Bagaimana, mau dinilai berapa? 3 atau 4 tadi? 3 semua, nilai 3 ya. Untuk yang E 3. Untuk yang F, apakah sudah sesuai dengan program perintahannya? Mau dikasih nilai berapa? 1 sampai 5. Bagaimana, 4 semua, berarti tinggi ya. Oke, untuk F4. Untuk yang G, untuk tempatnya di sini itu bagaimana? Bagaimana? Untuk tempatnya di sini mau dinilai 1 sampai 5, sangat rendah, cukup tinggi atau sangat tinggi untuk nilai tempatnya? Bagaimana, 3 atau 2? 3 ya, kesepakatan 3 ya untuk D-nya. Untuk yang H, untuk waktunya bagaimana? Waktunya cukup atau kurang atau bagaimana? Dinilai dari 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi atau 5 sangat tinggi. Mau bagaimana penilaiannya? 4, sepakat 4 ya untuk H. Untuk yang I itu adalah apakah dana sudah cukup untuk melakukan kegiatan untuk mengatasi masalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif pada anemia. Mau dikasih nilai berapa? 3, semua sepakat 3 dari kader dan masyarakat dan semuanya? Baik, 3 ya untuk yang I. Untuk yang J, untuk fasilitas kesehatan yang apakah sudah memadai untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut? Bagaimana nilainya? Bagaimana, 3 semua ini? Sepakat ya, 3 untuk J. Untuk yang K, bagaimana sumber daya masyarakatnya? Apakah mau untuk mengatasi pemeliharaan kesehatan tidak efektif pada masalah anemia khususnya remaja? Bagaimana nilainya? 4, semuanya 4 ya. Nah, 4 untuk yang L, apakah perawat berperan aktif? Apakah perawat di Desa Bungsari ini cukup membantu dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah Bungsari ini? Gimana, 5, 3 atau berapa? 3 ya, enggak 5 ya. 3 atau 5? 3 ya, semua menjawab 3 untuk L-nya 3. Kita totalkan nanti saja ya Ibu-ibu. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu masalah kesehatan tentang kesiapan peningkatan pengetahuan yang berhubungan dengan perilaku sesuai pengetahuan, yaitu terkait dengan masalah kesehatan hipertensi. Untuk yang A, apakah dapat terjadi bahaya atau resiko dalam masalah kesehatan kesiapan peningkatan pengetahuan pada masalah remaja? Mau diberi skor berapa? 1 sampai 5? Semua bagaimana, 3 atau 4 ya? Sepakat berapa? Baik, 4 semua ya. Untuk yang B, apakah berdampak atau risiko keparahannya dari masalah kesehatan dapat diatasi oleh masyarakat? Mau dikasih
remaja di Bungsari ini bagaimana nilainya? Mau 1 sampai 5 berapa? 2? 3 atau 2 ini? 3 ya, baik. Untuk yang C 3. Untuk yang D, bagaimana untuk minat masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan tersebut? Bagaimana, mau dikasih nilai berapa? Ibu-ibu semua kader bisa membantu. Dikasih nilai berapa? Untuk yang D? 4 atau 3? Tadi ada yang jawab 3. 4 ya, semua 4 ya. Ya baik, untuk yang D bisa 4. Selanjutnya E, apakah kemungkinan masalahnya dapat kita atasi atau masalahnya dapat diatasi oleh wilayah Bungsari RW 5 ini? Nilainya mau berapa? 1 sampai 5? Gimana? Tadi ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Berapa ini kesepakatan bersama? 3 ya, berarti untuk yang E 3 ya. Baik, untuk yang F, apakah sudah sesuai dengan program pemerintahannya? Bagaimana dari kader? Mau dinilai berapa dan masyarakatnya sepakat berapa? 2. Bagaimana 2 atau 3 ini? Gimana kesepakatan bersama ya? Mau 3 atau 2? Ya, bagaimana? Ini kesepakatan 3 atau 2? 3 ya, untuk yang F bisa 3. Untuk yang G, untuk tempatnya bagaimana? Apakah sudah nyaman atau bagaimana? Mau dinilai berapa? Bagaimana para masyarakat dari RT 1 sampai 4? Untuk kader bisa membantu. Gimana, mau 3 atau 4 ini? 3. Baik, kesepakatan bersama 3 ya. 3 atau 2? Oh 3 ya. Baik, selanjutnya untuk yang H, untuk waktunya bagaimana? Sudah cukup atau tidak? Mau dinilai berapa? Semua 2 atau berapa? 2 ya, 2. Yang I, apakah dananya sudah cukup untuk melakukan kegiatan masalah pada kesehatan tersebut? Bagaimana nilainya? Mau 1 sampai 5? Diambil berapa dari masyarakat? Bisa dibantu kader berapa? 1. Berapa? Yang lain bisa kesepakatan bersama? 3 atau 2 atau 1 ini? 3. Berarti 3 ya. Untuk yang J, untuk fasilitas kesehatan yang ada di sini apakah sudah memadai dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah Bungsari ini? Bagaimana kesepakatan dari kader masyarakat RT 1 sampai 4? Bagaimana? Mau dinilai berapa? Bagaimana dari fasilitator bisa membantu ya para masyarakat? Bu RW mungkin bisa membantu, Pak Kepala Desa mungkin 3 dari RW 3, yang lain bagaimana? Berarti kesepakatan 3 ya. 3. Untuk yang K, bagaimana sumber daya masyarakatnya? Apakah dapat mengatasi permasalahan kesehatan di wilayah Bungsari RW 5 ini? Bagaimana? Dari 2 atau 3 ini? 2 atau 3 dari Bapak Kepala Desa mungkin? 2 atau berapa? Baik, kesepakatan bersama 2 ya. Untuk yang L, apakah perawat berperan aktif dalam mengatasi masalah kesehatan, membantu masyarakat di dalam mengatasi kesehatannya? Bagaimana untuk nilainya? Mau 1 sampai 5 diberi nilai berapa? Berapa Mbak? Untuk kesepakatan bersama berapa? Dari masyarakat RT 1 sampai 4? 4? Baik, untuk yang R4 ya, bisa ditotal, bisa dibantu untuk menetapkan ya.
Dari masalah kesehatan yang pertama, totalnya berapa? 42. Untuk masalah kesehatan yang kedua bisa dibantu meletakkan berapa? 37. Berarti dari masalah kesehatan yang kita ambil dari pemeliharaan kesehatan tidak efektif yang berhubungan dengan masalah anemia dan kesiapan peningkatan pengetahuan yang berhubungan dengan penyakit hipertensi ini yang menjadi masalah prioritas kita. Satu ya, pemeliharaan kesehatan tidak efektif yang berhubungan dengan masalah anemia pada masalah remaja di wilayah Gunung Sari RT RW 5 ini. Baik, untuk selanjutnya kami di sini akan memberikan rencana atau kegiatan yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan pada remaja pada anemia tersebut, yaitu mungkin kita akan melakukan pendidikan edukasi kesehatan mengenai anemia. Mungkin kami akan menjelaskan tentang tanda gejalanya, apakah anemia itu apa, penyebab dan cara mengatasinya. Seperti itu, mungkin itu dari kami sebagai mahasiswa ya akan melakukan kegiatan tersebut. Mungkin dari kepala puskesmas ada tambahan lagi supaya dapat berkolaborasi dengan kami sebagai mahasiswa. Seperti itu, apakah ada tambahan? Mungkin bisa disampaikan ya Bu. Baik, untuk pihak puskesmas biasanya kita melakukan penyuluhan atau edukasi tentang reproduksi dan anemia, Mbak. Jadi kita tuh memberikan edukasi tentang anemia dan reproduksi, kemudian setelah itu kita memberikan obat penambah darah. Seperti itu, Mbak. Baik, sudah. Berarti sudah cukup ya, tidak ada tambahan lagi dari Bu Puskesmas. Baik, berarti tadi dari Bu Puskesmas itu adalah penyuluhan dan penambahan kayak pemeriksaan itu ya. Baik, dari kami mungkin akan berkolaborasi dengan pihak puskesmas juga. Untuk kegiatan edukasi tersebut kami minta untuk kesepakatan dari semua warga RW 5, RT 1 sampai 4, khususnya mau waktu atau tempatnya di mana, untuk waktunya kapan, mungkin Selasa atau Rabu. Kesepakatan bersama dari kader mungkin bisa membantu Pak Kepala Desa dan Ketua RW, Bu RW bisa membantu dan berdiskusi terlebih dahulu mau Selasa atau Rabu. Bagaimana? Mau Selasa atau Rabu? Rabu. Untuk jamnya jam berapa? Rabu jam berapa? Pagi atau sore? Sore. Oh iya. Berarti jam berapa? Rabu jam 3 atau jam berapa? Rabu jam 3. Untuk kesepakatannya bagaimana? Habis asar. Berarti jam 3 itu ya. Baik, untuk kegiatan kami bisa dilaksanakan kesepakatan bersama Rabu pukul 3 sore dan tempatnya itu di RT 1. Kami ambil di RT 1 karena ternyata dari hasil kuesioner masalah yang terjadi itu yang banyak pada masalah kesehatan remaja itu pada RT 1. Gak apa-apa ya untuk masyarakat, bagaimana? Baik. Ya, baik, untuk notulen bisa ditulis. Baik, itu sekian yang dapat saya diskusikan bersama masyarakat wilayah Gunung Sari. Sekian yang dapat saya sampaikan sebagai moderator. Saya serahkan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Elena yang telah memimpin diskusi kita pagi hari ini, dan terima kasih kepada Hani telah membantu moderator pada pagi hari ini. Baik, kita memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, di mana kita akan dibantu dipimpin doa oleh Saudari Faza. Baik, Saudari Faza, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada saudari Kaza yang telah membantu kita untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, para hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara musyawarah masyarakat desa yang kedua pada pagi hari ini. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya Eva Berjanise selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti acara musyawarah masyarakat desa yang kedua